Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki masa Advent, hari pertama, hari Minggu Advent yang pertama. Kali ini saya mengajak Anda untuk menyusuri perjalanan Advent bersama Santa Teresia dari Lisieux atau Santa Teresia kecil. Namun sebelum saya mengajak membahas lebih jauh, seperti yang sudah-sudah, kita memulai seluruh perjalanan iman ini dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, seluruh perjalanan iman kita bersama Santa Teresia di masa Advent ini, saya beri judul MTBT, mempersiapkan tempat bagi Tuhan. Inspirasi ini datang ketika Bunda Maria dan Santo Yosef, mereka ada di Yerusalem dan mereka tidak memiliki tempat, kesulitan mencari tempat untuk menginap dan untuk melahirkan. Maka dari peristiwa itu, dari pernyataan teks kitab suci dari Injil Lukas, karena di sana tidak ada tempat bagi mereka di ruang penginapan, maka saya mengajak Anda semua, kita mempersiapkan tempat yang layak bagi Tuhan, yaitu di hati kita. Dan perjalanan iman ini, perziarahan iman kita, mempersiapkan tempat yang layak bagi Tuhan ini, kita akan ditemani Santa Teresia Lisieux. Seperti yang sudah-sudah, saya mengajak satu tokoh. Kita sebelumnya berjalan bersama Maria, kemudian kita berjalan bersama Abraham. Sekarang kita berjalan bersama Santa Teresia Lisieux, mempersiapkan tempat bagi Tuhan, tempat yang layak. Ini sekedar pengantar agar kita memiliki gambaran yang umum. Maka dalam setiap hari seperti yang sudah-sudah, selalu kita buka dengan doa malaikat Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat teks kitab suci harian ini. Jadi setiap hari teksnya pasti berbeda. Kita lihat sekilas teks kitab sucinya, lalu kita ambil pesan dari Santa Teresia Lisieux. Nah, saya menggunakan buku edisi bahasa Inggris, sehingga ketika saya mengutip, saya akan mengatakannya dalam bahasa Indonesia, tapi saya beri keterangan halaman dan semuanya dalam bahasa Inggris, karena saya tidak memiliki buku yang berbahasa Indonesia. Anda bisa mencarinya sendiri, bukunya, lalu bisa membaca sendiri dan ikut berjalan bersama-sama bersama Santa Teresia Lisieux, menyiapkan tempat yang layak bagi Tuhan. Nah, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari
Minggu Advent pertama. Hari pertama kita mempersiapkan diri, menyiapkan tempat yang layak bagi Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Di sana digambarkan bahwa umat Israel mengalami kesulitan. Situasi yang sulit ini tidak membuat mereka menjauh dari Tuhan, sebaliknya membuat mereka makin dekat. Mereka bertobat, mereka berbalik kepada Allah. Kemudian, bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa anugerah yang kita terima dari Allah, rahmat yang kita terima dari Allah memang berbeda-beda. Tapi tujuannya satu, jelas. Agar kita sanggup menghadapi kenyataan dunia. Lalu dalam Injil, Yesus melalui cerita mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, siap sedia. Nah, di sini Yesus hendak mengatakan, kalau kita mau ikut Yesus, kita itu nggak boleh mengawang-awang. Kita harus mendarat. Kita itu harus siap. Dia akan datang kapan saja. Kita harus berjaga, bersiap, siap sedia. Nah, ini situasi yang real, konkret dalam masyarakat. Hidup kita sehari-hari. Menjadi Katolik itu bukan sesuatu yang halu, tapi sesuatu yang nyata. Nah, saudari dan saudara terkasih, Advent yang kita rayakan bersama seluruh gereja ini sebenarnya memiliki beberapa hal yang patut kita pahami. Yang pertama, Advent artinya kita bersama gereja merayakan ketika Tuhan mendengar jerit manusia. Jerit manusia yang memohon pertolongan karena sudah begitu lama menderita. Bersama seluruh bangsa Israel waktu itu menantikan Mesias. Mereka ratusan tahun menantikan janji datangnya Mesias. Hidup mereka susah, dibuang ke sana kemari, dijajah bangsa bergantian. Mereka rindu, mereka menangis, mereka menjerit mohon pertolongan Tuhan. Advent adalah perayaan di mana Tuhan mendengarkan jerit manusia. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Nah, Advent juga perayaan bahwa kita manusia ini mampu melihat kealahan Allah dalam diri manusia Yesus. Rupa Allah yang tak mungkin terlihat itu dapat kita ketahui, dapat kita lihat, dapat kita rasakan dalam diri manusia Yesus. Saudari dan saudara terkasih, Santa Teresia mengalami hal yang sama. Dalam banyak kesulitan, dalam banyak hal-hal kecil yang dia hadapi, akhirnya dia mengatakan demikian. Dalam buku manuskrip C, bab ke-11, Santa Teresa mengatakan begini, "Oh, Tuhanku, Engkau begitu baik kepadaku. Dan ini membuatku untuk nggak mungkin aku bisa sangat takut kepadamu." Sangat takut ini harus dimaknai sebagai sesuatu yang tidak mau mendekat, menjauh. Karena Santa Teresia mengalami bahwa Allah itu begitu mencintai dia, begitu baik dalam segala hal. Maka dia tidak mengkhawatirkan lagi. Itu seperti jawaban atas jeritan hati Israel. Di manakah Allah yang ratusan tahun ini seperti menghilang, meninggalkan mereka? Kini datang. Dan Allah datang itu dalam sesuatu yang sederhana, dalam keseharian. Santa Teresia Lisieux mengalaminya itu. Dan dia mengatakan dengan begitu tegas, "Aku mengalami bahwa Allah begitu baik kepadaku." Dan ini membuatku nggak mungkin aku bisa takut sehingga aku tidak berani mendekat. Aku akan mendekat karena dia begitu baik kepadaku. Para saudara, Allah juga begitu baik kepada kita.
dalam segala pengalaman harian kita. Kita tinggal menghitung, kita tinggal mencatat, kita tinggal melihat lebih dalam bahwa Dia hadir. Mungkin yang kita rasakan sulit, sakit, derita, tapi kita tidak pernah sendiri karena Allah hadir mendampingi, menguatkan, dan menolong. Hari ini sampai di sini, Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.